Saya sering ditanya sama orang, apakah durian banyak kolesterolnya? Nah, menurut dari hasil penelitian, bahwa bilang durian itu tidak ada kolesterol. Hah? Yang benar, Pak? Benar. Tidak ada kolesterol sama sekali. Malah yang ada di dalam durian itu mirip lemak yang kayak kolesterol, itu namanya lemak tak jenuh. Malah lemak tak jenuh itu untuk menurunin minyak atau lemak LDL. Jadi apa? Lemak tak jenuh itu seperti kayak HDL-nya. Di dalam durian ada HDL-nya. Malah lemak bagus untuk bisa menurunkan LDL, lemak yang jahat. Waduh, bagus dong Pak. Berarti saya boleh makan durian sebanyak mungkin. Belum tentu, tunggu dulu. Durian sendiri semestinya si raja buah ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bisa makan yang benar, makan yang tepat, durian tidak akan menjadikan kita penyakit, malah menjadikan kita sehat, baik buat tubuh kita. Karena si raja buah ini banyak sekali nutrisi-nutrisi yang bagus. Ayo kita pelajarin. Saya sangat semangat sekali. Durian ini buah yang sangat unik. Walaupun durian tidak memiliki kolesterol, tapi durian memiliki kadar gula yang sangat tinggi. Makanya kalau gulanya tinggi, durian itu tidak direkomendasikan, nggak boleh makan terlalu banyak untuk orang yang mengandung diabetes, penyakit jantung, atau obesitas yang kegemukan. Karena dia gulanya tinggi, tidak baik untuk penderita penyakit ini. Cuman durian boleh dimakan, cuman jangan terlalu banyak. Pak, cuman durian sebagian orang suka, banyak pun orang tidak suka bau aromanya yang tidak enak ini. Benar. Cuman kalau orang tidak mengerti makan durian atau tidak pernah coba makan durian, hanya menyiumnya, menakutkan, bau katanya. But kalau sudah makan itu durian, merasakan itu nikmatnya makan durian. Wow, durian itu sangat lezat dan sekaligus sangat bernutrisi. Khasiatnya baik untuk tubuh kita, bisa baiki banyak penyakit. Nah, marilah kita lihat khasiatnya durian. Yang pertama, memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat. Apa? Durian mengandung serat tinggi. Apa itu? Bisa mencegah diare, bisa sembelit, mencegah sembelit. Durian juga mengandung divertikulitis. Itu adalah infeksi pada kantongan di saluran pencernaan. Durian tinggi protein juga. Mengandung vitamin C, vitamin B6, potasium, tembaga, riboflavin, dan tiamin. Wow, durian banyak benar nutrisinya. Ya, makanya nggak gampang tanam durian. Dan banyak nutrisi mesti dikasih pupuk yang berlebihan untuk menjadikan durian itu jadi rasanya legit, wangi, dan enak. Di dalamnya multivitamin pun isi durian itu. Nomor 2, durian kaya dengan antioksidan. Wow, nggak kepikir kan antioksidan banyak di durian? Karena di durian itu ada sebuah studies meresearch bahwa durian itu banyak vitamin E dan beta karotin. Itu akan meningkatkan daya tubuh kita. Sekaligus juga durian itu banyak potasium yang akan bisa menurunkan tekanan darah kita. Wow Pak, saya sering dengar orang makan durian bisa darah tinggi. Itu salah, karena cara makannya yang berbeda, cara makannya yang salah. Padahal secara teknikal, durian itu bisa menekan darah tinggi, karena mengandung banyak potasium. Nah, nomor 3,
Duren itu adalah menurunkan kadar gula darah. Kalau dari duren punya komponen manisnya duren itu, dia punya manis glycemic index-nya rendah. Glycemic index adalah seberapa cepat makanan dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Maksudnya, kalau kita makan, di-convert jadi gula darah kita, itu glycemic index indikatornya. Jadi duren punya gula itu sangat kecil sekali glycemic index-nya, bisa jadi gula darah kita. Cuman karena di dalam duren itu manis, berarti banyak gulanya. Walaupun glycemic index-nya kecil, kalau kita makan kebanyakan durennya, manisnya kebanyakan, tetap kita bisa jadi kencing manis juga, diabetes juga. Makanya makan duren tidak boleh dianjurkan terlalu over, terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, akan merusak tubuh kita juga. Walaupun kadar gulanya, conversionnya atau glycemic index-nya rendah. Nomor 4, mengurangi resiko kanker. Karena di duren mengandung banyak sekali antioksidan. Kita seringkali makan carrot antioksidan. Di duren pun banyak antioksidannya. Nah, itu bermanfaat untuk menangkal radikal bebas yang pemicu kanker. Jadi kalau umpamanya kita bisa menangkal radikal bebas, kanker potensi kita juga akan turun. Nah, makanya duren bisa mencegah kanker payudara. Duren juga bisa mencegah sel-sel yang abnormal di dalam tubuh kita. Nah, cuman jangan karena ini kita ngandelin duren sebagai obat kita. No, harus konsultasi dengan dokter, apa benar kalau kita bisa pakai duren ini sebagai obat anti kanker kita. Cuma paling bagus kalau kita sekali-sekali makan duren, itu bisa menjadi obat anti kankernya kita. Bisa mencegah kanker payudara. Ya, jadi jangan misunderstand bahwa wow, saya ajarin duren ini khasiatnya bagus, orang jadi over makan. Sebaiknya Anda konsultasi dengan dokter Anda dulu supaya make sure makan duren ini bukan sebagai andalan obat kita. Makan duren ini sebagai pleasure atau kenikmatan buat kita makan, memang ada manfaatnya untuk supaya kita jangan sampai kena kanker. Ibaratnya gitulah. Di duren bisa mampu mengontrol tekanan darah tinggi kita. Karena di dalam duren itu ada kalium. Kalium sendiri itu biasanya mengontrol tekanan darah tinggi menjadi normal. Dia bisa mengontrolnya. Makanya kalau kita ada kalium, itu biasanya bisa mengontrol kemungkinan kita mestinya darah tinggi menjadi darah normal. Nah, itu fungsinya duren, dalamnya ada kalium. Bisa mengontrol tekanan darah tinggi kita menjadi darah normal. Nah, nomor 6, membantu pembentukan sel darah merah di duren. Nah, karena mengandung banyak zat besi sama tembaga, itu yang diperlukan untuk menciptakan sel darah merah kita. At the same time, menurunkan resiko anemia, yaitu turunkan kadar hemoglobin dalam darah kita. Supaya sel darah kita itu pembentukannya produksi lebih baik. Nomor 7, durian adalah melawan infeksi bakteri. Nah, kok bisa, Pak? Ya, manfaat durian terletak pada kulitnya. Di dalam kulit itu mengandung sifat antibakteri dan anti jamur. Adanya seperti apa? Flavonoid, terpenoid, steroid, fenolik, tanin, itu dapat melawan bakteri-bakteri yang penyebab jerawat. Dan hal ini terbukti oleh suatu penelitian dari Bali,
bahwa durian itu bisa melawan infeksi bakteria. Nomor 8 adalah menurunkan resiko depresi. Menurut penelitian, bahwa pemacu depresinya itu adalah vitamin B6. Sedangkan di durian sendiri mengandung kadar vitamin 6 yang banyak. Nah, itu mencegah terjadinya depresi dan gangguan mental sejenis. Jadi memang nomor 8 ini orang tidak nyangka durian itu bisa menurunkan resiko depresi. Nah, nomor 9 bermanfaat untuk kesehatan gigi dan tulang. Karena di dalam durian itu banyak kalium dan kalsium. Kalsium seperti kita tahu untuk gigi, untuk tulang, itu adalah kalsium. Untuk orang udah berumur juga, kalau makan durian itu bisa membantu kalsiumnya untuk menghindari osteoporosis. Nah, kalau kalium, di durian itu mengandung 9% of kalium. Itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari badan orang dewasa, diasup dengan 9% punya kalium. Nomor 10 adalah memperbaiki kualitas tidur kita. Atau kalau orang bilang insomnia. Hah? Insomnia bisa dibaikin dengan makan durian? Iya, karena di dalam durian itu mengandung zat melatonin, yaitu hormon tidur. Jadi kalau itu keluarkan zat melatonin, kita akan gampang tidur, rileks tidurnya, nyenyak, ngorok. Nah, itu salah satu kalau kita makan durian, enak tidurnya, nyenyak tidurnya. Nomor 11 adalah mencegah penuaan diri. Nah, salah satu apa? Karena di dalam durian banyak vitamin C, sama juga antioksidan, itu memperbaiki kulit kita, kerutan, termasuk kerutan-kerutan di muka, termasuk rontok rambut, plus goyang gigi pun bisa diperbaikin dengan makannya durian. Karena durian itu bisa mencegah kita penuaan dini. Nomor 12, durian pun bisa memperbaiki suasana hati. Apa maksudnya? To make you feel happy. To make you feel happy ada satu mengandung triptofan. Triptofan itu adalah yang make you feel happy all the time. Yaitu ada asam amino penting di dalamnya. Triptofan itu rasa bahagia, siklus tidurnya kita bagus, suasana hati kita menjaga kita tenang, aman, santai. Itulah orang kenapa suka makan durian, karena you feel good with it. Selain rasanya, you feel you punya hati juga tenang, santai. That's why orang bisa tergila-gila makan durian. Nah, sekarang saya mau kasih tips sedikit untuk tips sehat untuk makan durian. Karena kita terlalu banyak mendengar orang bilang makan durian tidak sehat, makan durian tidak baik. Nah, ini hari kita sharing bagaimana cara makan durian yang benar supaya kita bisa sehat. Loh, bisa begitu Pak? Yes, kita sama-sama kita pelajarin ya. Pertama, hindarilah makan durian dengan perut kosong. Karena dengan kita makan perut kosong durian itu akan memicu naiknya kita punya asam lambung. Nah, dengan naiknya asam lambung itu bisa kita jadi sakit mah lagi. Nah, kedua, hindarilah makan durian dengan alkohol. Kita tidak anjurkan makan durian dengan minum alkohol sekaligus. Karena itu bisa memicu nanti bisa muntah. Bisa meninggal, bisa meningkatkan detak jantung yang gak karuan. Karena itu berdua karakter itu alkohol dan durian berantem nanti di dalam perut kita. Nah, ini kalau kita bilang makan durian, tidak memilih durian yang terlalu mateng. Karena seringkali kita mau manis, mau wangi alkoholnya.
Nah, kalau kita bisa kurangi. Karena ini kalau yang udah terlalu manis, kadar guranya tinggi. Jelek buat badan kita. Kalau yang sudah fermentasinya tinggi, berarti udah terlalu mateng. Alkoholnya juga jelek untuk kita makan. Memang enak. Cuman inilah, hindari untuk duren-duren yang jadinya jahat. 2, juga tidak disarankan makan duren yang masih terlalu mentah. Karena kalau terlalu mentah, nanti ada mengeluarkan racun asam lemak. Namanya siklopropena. Itu juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi gimana dong? Carilah duren yang pas. Tidak terlalu matang, tidak terlalu mentah. Itu yang enak dan itu yang pas untuk kesehatan kita. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik and subscribe channel kami. Dan share kepada teman-teman Anda, kepada yang belum tahu manfaat-manfaat durian ini. Kepada teman-teman yang suka makan durian atau yang tidak suka makan durian, biar mereka mengerti bahwa durian tidak sejahat yang kita pikirkan. Masih ada manfaatnya yang kita bisa sama-sama makan untuk kesehatan tubuh kita. Dan apabila Anda perlu informasi lebih banyak lagi, kliklah www.hydrofarm.co.id dan ketik pertanyaan-pertanyaan yang Anda kurang jelas di channel kami. Nanti saya satu persatu yang jawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.